Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai yang pernah saya bilang, saya mau membedah antara impact driver 12 volt punya DCA dan DCK. Kalau untuk yang DCK ini sudah pernah saya bongkar dan sudah saya kasih gris ulang, sedangkan yang DCA ini belum. Ini masih kinyis-kinyis, belum saya apa-apain. Di sini saya akan membagikan pengalaman atau cara membuka dan menambah gris di gearboxnya untuk DCA ini. Kurang lebihnya sekarang saya coba bongkar dulu. Yang pertama kita bongkar dulu ini spi yang di bagian dalam kancingnya ini penting banget. Ini untuk mengikat covernya agar tidak berongga atau tidak ada celah. Kita bongkar untuk unitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk yang DCK ini sudah saya bongkar setengah bautnya, jadi tinggal beberapa baut saja karena untuk mempercepat durasi juga. Jika ada yang menanyakan, ini apa bang? Ini saya tambahin magnet supaya ada fungsi lain untuk menaruh mata pit, jadi tidak bingung untuk mencarinya. Oke, sudah kita buka. Yang pertama cover belakang dulu yang kita buka. Ini penampakannya untuk dalaman dari impact driver 12 voltnya DCA. Ada suara adzan, kita keep dulu. Oke, udah selesai untuk memandang adzan. Kita lanjut lagi untuk prosesnya.
Di sini antara DCK dan DCA itu sama-sama tidak ada bedanya, baik mesin, bentuk. Yang bedakan hanya dari segmen warna saja. Mungkin dari sisi marketing DCA DCK itu paham ya, kalau kita orang Indonesia itu biarpun produknya sama, kalau ada varian warnanya yang berbeda, karena memang untuk warna itu kadang selera juga. Yang tadinya kita tidak suka, begitu aplikasi yang di PowerTool itu warnanya ada beberapa varian yang kadang kita niatnya tidak suka, jadi suka. Ini terus, apakah antara cover dari DCK dan DCA itu bisa dipasang atau dikawinkan? Nah, jawabannya bisa ini ya. Saya akan coba juga mengawinkan atau menyilangkan cover dari DCA dengan DCK. Kita coba dulu. Bismillah. Untuk cover itu nggak ada bedanya, yang bedain hanya dari varian warna saja. Ini kondisi sudah terpasang, bisa dilihat untuk warnanya jadi semakin meriah. Misal kita pasang cover belakangnya, DCA dan DCK jadi satu. Lucu. Oke, kita kembali ke topik. Karena sebelumnya sudah saya bongkar untuk unit DCK ini, kita langsung aja bongkar untuk unit DCA. Untuk gearboxnya, ada yang bilang untuk gearboxnya DCA atau DCK itu banyak yang oblak. Yang oblaknya itu sebenarnya di sini nih, di unit gearboxnya. Sebenarnya itu mah wajar, karena memang di setiap gearbox itu pasti ada gapnya, karena kalau terlalu ngepres juga jadi mudah aus untuk planetary gearnya. Kita coba juga buka untuk rotor dan statornya. Kalau untuk stator dan rotor sama semua, mesin berasnya nggak ada beda. Bismillah. Ini untuk motornya dari DCA 005 230521. Ini dibuat tanggal 21 bulan 5 2023. Kita coba bongkar. Untuk DCK kurang lebihnya pasti sama. Ada sisa grease, kita bersihkan dulu. Bisa teman-teman lihat untuk rotornya sama semua. Ini juga iya, DCA produknya DCA 0055 23 0514. Nggak ada beda.
semua sama. Untuk dimensi juga sama, tidak ada beda. Oke. Kita pasang kembali untuk rotornya, karena memang yang kita bahas kan tentang cara bongkar gearboxnya. Perlu kita ketahui juga untuk elektrikal atau modulnya dari DCA sama DCK itu bagus. Dia sudah dilapisi sama resin, jadi lebih aman, tidak mudah error, karena memang kalau kondisi impact driver atau impact kuren itu tidak dilapisi resin, ketika dia dipakai di media yang keras, getarannya akan berimbas ke elektroniknya juga. Takutnya ada yang komponen yang lepas atau yang tingkat penyolderannya tidak bagus, ya jadi error. Oke, ini untuk gearbox dari DCA kita buka. Ini untuk dalemannya. Krisnya sedikit banget. Kita coba ambil. Simpel banget untuk gearboxnya. Namanya juga produk generik. Jadi daleman gearboxnya hanya Hammer, Anvil, udah itu aja. Lain jika ini produk-produk 12 voltnya kelas-kelas premium kayak Milwaukee ataupun DeWalt, yaitu untuk planetary gearnya itu ada beberapa unit lagi yang terpasang di sini, jadi untuk suaranya bisa lebih halus lagi. Wajar makanya untuk DCA DCK impact drivernya ini suaranya kasar, karena untuk daleman gearboxnya juga terbatas. Ya mungkin dari faktor harga juga pengaruh. Kalau untuk yang brand-brand atas kan dia ada 3 lagi nih di sini, disematkan lagi untuk planetary gearnya, jadi untuk putarannya dia jadi lebih halus. Oke, kita coba tambahin grease. Untuk yang ini sudah saya tambahin grease, sedangkan yang DCA belum. Kita coba juga buka. Nih posisi yang sudah saya tambahin grease lebih merata. Untuk pengaplikasian grease itu sebenarnya bebas, tidak terpaku harus pakai grease A, B, C, bebas, semua bisa dipakai. Yang penting dengan catatan grease-nya itu bukan grease yang mudah meleleh, cari grease yang high temp, karena grease yang high temp untuk sirkulasinya di dalam gearbox itu lebih smooth. Nih untuk DCK sudah saya tambahin, tinggal saya
rapikan lagi. Sama ya, untuk hammer drillnya nggak ada beda. Gampang-gampang susah untuk pemasangan covernya, karena memang planetary gearnya harus dipaskan dulu posisinya. Videonya saya skip dulu ya, karena memang ada urusan sedikit. Oke, untuk gearbox dari DCA Impact Driver kita mau tambahin grease secukupnya saja, nggak perlu terlalu banyak, terlalu sedikit juga tidak bagus. Ini ada beberapa macam grease. Saya ada beberapa macam varian grease. Ini merek Cobra, ini Top One, ini Unikal, ini juga Unikal. Ada yang bertanya nggak, misalkan kalau dipakaikan grease dari semua merek bisa nggak? Jawabannya bisa, hanya saja untuk tingkat kekentalan grease itu berbeda-beda. Ini contohnya grease yang Cobra, dia warnanya hijau untuk grease-nya. Bisa dipakai untuk gearbox nggak bisa, cuma saran saya untuk yang ini jangan dipakai di gearbox, karena dia itu tidak tahan panas. Terus jika pun dia sudah panas, dia bakal meleleh. Yang saya khawatirkan nanti karena panas di gearboxnya, imbasnya meresap ke unit elektroniknya dan malah jadi error. Ini saya aplikasikan hanya untuk otomotif kayak di Comsteer, soalnya saya juga ada sampingan bengkel. Nah, ini Unikal, ini warnanya kuning. Ini tahan panas, tahan air, tapi ini tidak cocok untuk di grease. Karena apa? Karena yang ini ketika dia sudah dioleskan di gearbox, lambat laun dia akan agak menjadi jelly, dia lebih keras. Tapi kalau untuk di bearing atau di Comsteer itu sangat bagus karena mampu meredam getaran juga. Sudah saya pakai dan terbukti memang untuk peredaman di propeller ataupun di Comsteer dia sangat bagus, suaranya adem. Nah, ini ada lagi sama-sama dari Unikal, warnanya sama hijau. Ini bisa juga nggak? Bisa dipasang untuk gearbox, tapi saran saya ini jangan dipakai. Ini 11-12 sama yang Cobra, dia tingkat kekentalannya sedang, cuma kalau sudah dipasang atau diaplikasikan di media yang tingkat putarannya menghasilkan panas, dia akan meleleh. Jadi saya tidak merekomendasikan, meski itu bisa. Dan ini yang terakhir dari Top One. Nah, ini dari Top One, warnanya biru. Nah,
ini yang saya aplikasikan untuk gearbox. Saya pakai yang ini karena sebelumnya untuk keris yang saya pakai ini Bulgari, dia untuk kekentalannya sama Bulgari, cuma karena ini sudah habis jadi saya pakai yang top one. Terus untuk tingkat kekentalannya dia medium, dia untuk dipasang atau diaplikasikan di gearbox tidak mudah meleleh, dia juga high temp jadi aman. Tapi kalau teman-teman mau pakai keris lain juga silahkan, tidak jadi masalah. Kalau untuk keris lain saya cuma kasih saran, jika tidak ada keris yang lumayan bagus, pakai keris CPT itu lebih baik. Karena keris CPT itu dia high temp, dia itu untuk media yang sering bergesekan dan timbul panas, dia tidak mudah meleleh. Justru kalau yang itu, yang CPT saya sangat rekomendasikan jika memang tidak ada keris yang dikhususkan buat gearbox ataupun spare part lain. Oke, kita coba pasang, kita tambahkan tambah keris di ini, di gearboxnya. Untuk warna kerisnya, untuk penambahan keris tidak harus banyak-banyak, secukupnya saja, karena nanti kalau terlalu banyak efeknya bakal keluar lewat celah-celah yang ada di cover gearboxnya. Segini udah cukup, tinggal kita tambahkan juga untuk di hammer. Ini untuk hammernya kita selipkan saja di sini, di spring, nggak perlu banyak-banyak ya, sesuai kebutuhan aja. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penambahan kerisnya. Jangan lupa nggak usah terlalu banyak-banyak. Kan kita paskan untuk posisi anvilnya. Oke, ini sudah posisinya sudah pas. Jangan lupa dibersihkan juga sisa-sisa keris yang menempel di pinggiran biar kelihatan lebih bersih. Sebelah sini kalau mau ditambah juga tidak apa-apa, biar planetary gearnya lebih adem. Untuk keris tidak ada yang tidak bisa, semua keris bisa dipakai, cuma untuk kekentalannya itu berbeda-beda dan tingkat high tempnya berbeda-beda, jadi lebih bijak aja dalam pemakaian keris. Ya itu cuma saran dari saya, dipakai atau enggak ya cuma berbagi saja. Ayo kita pasang.
alhamdulillah ini sudah selesai untuk penambahan grease di impact driver 12 voltnya DCA. Kalau untuk yang DCK udah saya tambahin grease, jadi nggak perlu saya bongkar lagi ya teman-teman. Untuk gearboxnya sama persis, nggak ada beda, bisa saling tukar. Kita sebagai konsumen atau penikmat power tool sangat dimanjakan kalau memang dari produk-produk power toolnya itu sendiri ada beberapa varian dengan harga yang bervariasi juga. Yang membedakan hanya dari varian warna dan nama mereknya saja. Oke, kita coba rakit kembali. Jangan lupa untuk pemasangan motor plusnya harus pas di dudukannya agar tidak oblak. Kita rakit kembali gearboxnya. Bismillah. Untuk pemasangan gearboxnya dan brushless motornya jangan lupa posisikan agar pas di dudukan covernya, karena kalau tidak pas nanti efeknya cover tidak bisa dipasang dan juga suaranya ada kayak gesekan ataupun bertabrakan antara motor brushless dengan cover. Oke, kita pasang kembali. Usahakan semua posisi sudah pada tempatnya, sudah pada jalurnya, agar ketika pemasangan tidak ada kabel yang jolor keluar, jadi efeknya nanti ikut kejepit tanpa kita sadari, tahu-tahu mesinnya mati karena memang kabelnya kejepit. Oke, kita pasang kembali spinnya. Untuk DCA sudah kita rakit. Untuk DCK sama seperti di DCA, kita paskan juga untuk masing-masing komponennya agar terpasang di
jalurnya masing-masing. Ketelitian juga perlu, karena kita kan maunya tidak ada kendala ketika kita bongkar oke, giliran kita pasang kembali tidak oke. Untuk sepinya sendiri ini punya DCK sudah hilang pas dulu saya bongkar, pas pergantian kris pertama kali. Ini saya cari di online nggak ada, jadi saya pakai alternatif, pakai blind clip kertas kayak gini nih. Ukurannya alhamdulillah sama, tinggal kita inovasi aja, kita modif, kita potong sisa kanan kirinya biar bisa jadi kayak gini. Ya maklum, pas pembongkaran pertama itu lagi banyak kerjaan, jadi saya nggak fokus di pemasangan, tahu-tahu kirain pemasangan sepi-sepinya hilang. Oke, kita pasang, tapi setidaknya ini berguna daripada kita beli atau nyari nggak ada. Selagi masih ada alternatif, pakailah alternatif. Oke, sudah terpasang. Ini semua sudah terpasang, tinggal kita pasang cover belakang sebagai kancingnya biar posisinya tidak berubah, baru kita pasang skrupnya. Oke, semua sudah terpasang, tinggal kita pasang lagi untuk baut-bautnya. Baru kayaknya nih. Ayo. Ini untuk DCA impact driver sudah selesai untuk proses bongkar
penambahan grease dan pemasangan. Kita tes dulu. Jadi lebih halus. Oke, suara jadi lebih halus, nggak oblak, karena memang oblaknya itu sebenarnya karena grease yang di dalam ini kurang. Oke, kita tinggal pasang untuk satu lagi. Oke, selesai. Kita coba. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Untuk cara pemasangan atau penambahan grease di impact driver 12 volt DCA DCK Dongcheng juga sama. Demikian yang saya bisa berikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silahkan ditanya di kolom komentar. Dan juga jika ini bermanfaat, silahkan di share ke teman, dan jika tidak ya udah dikip saja lah. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian video tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.